Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Warabi'u qiraatul fatihati. Adapun rukun salat yang keempat, yaitu membaca surat Fatihah bil basmalati, disertai bismillahnya juga kudu dibaca. Fi qiyami kulli rak'atin, dibacanya pada saat berdiri tiap-tiap rakaat salat. Wal masbuqu yatahammaluha anhul imamu. Adapun makmum masbuq, yaitu menanggung akan Fatihah dari masbuq oleh imam, in kana ahlan litahammuli, jika ada oleh imam yaitu bisa bagi menanggung Fatihah makmum. Wa yajibu tartibul fatihati, dan wajib oleh mentartibkan al-fatihah, wa mualatuha, dan mualat fatihah, wa tajwidu hurufiha, dan membaguskan huruf-huruf fatihah, wa mura'atu tasydidatiha, dan mera'ikan tasdid surat al-fatihah al-arba'a asyrata, yang ada 14. Wallahu a'lam bissawab. Segini dulu. Ibu-ibu sekalian, kemarin rukun solat kita maklumi jumlahnya ada 13 menurut kitab kita ini. Nah, dari 13 itu yang keempat adalah baca Fatihah. Jadi baca Fatihah itu merupakan rukun salat, perkara yang wajib di dalam salat, baik salatnya salat fardu kayak dohor asar nih, begitu, ataukah solatnya solat sunat kayak qobliyah ba'diyah, begitu, baik solatnya bangsa jahar yang kenceng gitu kayak maghrib isya, maupun solatnya yang sir, pokoknya wajib baca Fatihah. Siapa yang diwajibkan baca Fatihah? Imam, 2 makmum, 3 orang yang sholat sendirian, mau laki, mau perempuan, mau masih kanak-kanak, maukah orang itu sholatnya sholat safar atau sholatnya di rumah, maukah dia sholatnya sambil diri atau sambil duduk atau sambil tidur miring, pokoknya kudu baca Fatihah. Sehingga sholat itu tidak bakalan sah bila Fatihahnya tidak dibaca, kecuali yang diizinin enggak baca Fatihah makmum masbuk. Jadi begini, dalam sholat berjamaah itu makmum ada dua sebutannya. Ada namanya makmum muafiq,
namanya makmum muwafiq. Ada namanya makmum masbuk. Masbuk. Apa tuh makmum muwafiq? Makmum yang keburu waktu, ada waktu keburu untuk baca Fatihah. Itu namanya makmum muwafiq. Jadi keburu baca Fatihah sebelum imam ruku. Ini namanya makmum muwafiq. Kedua, namanya makmum masbuk. Apa tuh makmum masbuk? Makmum yang kagak cukup waktu untuk baca Fatihah sebelum imam ruku. Namanya makmum masbuk. Nih ibu harus perhatiin nih, saya khawatir ibu kan rajin ibadah, apalagi taraweh paling dulu berangkatnya. Ini nih jangan sampai sholat kita enggak punya nilai. Kita harus pahami, kita ini jadi makmumnya masbuk apa muwafiq, nih kudu paham. Begitu. Kalau kita ini makmumnya adalah makmum muwafiq, maka kita kudu baca Fatihah sampai kelar. Sampai kelar. Begitu. Jangan enggak. Saya ambil contoh nih. Ini muwafiq nih. Kita ikut taraweh tuh. Jadi karena imamnya baca suratnya ngebut. Imamnya baca suratnya ngebut. Ini baca surat imam ngebut nih enggak boleh kita salahin. Enggak boleh. Sebab waktu kita tanya, imam kenapa ngebut? Pesanan makmum. Ya begitu. Iya. Begitu. Jadi ibu-ibu ini tipikal orang yang sholatnya pengen lama apa pengen cepet. Tuh. Itu yang tukang ngajinya. Apalagi yang kagak ngaji. Tuh begitu. Pengennya buru-buru kelar. Bener nggak? Oh bener tuh. Kan imamnya bacanya cepet. Anggap suratnya apa? Kan wal asri umpamanya kan. Wal asri kulhu ya kan. Lah imam udah watawassaw bisabr, Allahu akbar, ibu Fatihah belum kelar. Baru juga iya kana budu. Ibu main ruku aja kagak ada ganjarannya. Tuh, begitu kalau modelnya kayak begitu nih. Yang kemarin-kemarin nih. Begitu, maka disebut kamin qaimin laisa lahu min qiyamihi ilat ta'ab. Kata Nabi, banyak banget muslim sholat, dari sholatnya ora dapet apa-apa kecuali olahraga doang, capek. Nah ini maksud saya diperhatiin gitu. Posisi kita jadi makmum nih masbuk apa muwafiq. Begitu posisi kita. Begitu. Kalau kita makmum tuh muwafiq, kita kudu baca Fatihah. Kudu baca Fatihah. Begitu. Kalau enggak kelar Fatihah kita, enggak boleh kita ruku. Kagak sah sholatnya. Begitu kalau makmumnya muwafiq, biar gampang ikut dari awal dah. Tapi masalahnya kata kita, imamnya kan ngebut.
Nah, kalau kita tahu begitu, makmum tuh harus cerdas. Kalau imam tuh ngebut bacanya, kita baca Fatihahnya jangan nunggu imam kelar. Itu aturan agamanya. Umpama imam pas mana nih? Maliki Yaumiddin. Ibu baca Fatihah. Ibu baca. Jadi pas imam tuh umpamanya waladhdallin, begitu, maka ibu udah kelar Maliki Yaumiddin, begitu, ibu ikut amin, jangan enggak ikut amin, jangan diem aja kan kagak milih gua, begitu, gitu, amin tetap, begitu. Enggak ke situ lagi ngomongin sholat, enggak, jadi kita pokoknya waktu imam waladhdallin tetap kita baca amin. Begitu baca amin. Nah, habis itu lanjutin kita suratnya. Kan kita habis Maliki Yaumiddin. Habis amin nih bareng imam. Terusin iya kana budu. Nah, imam waktu watawasau bisobr kita waladhdallin. Namanya makmum udah ngaji. Begitu. Jadi enggak ketinggalan. Kita udah main ruku aja udah dah gitu. Akhirnya dari mana? Habis tarawih. Padahal kagak di mata agama. Karena kita nggak tahu peraturan. Bisa jadi ada orang model kayak begitu gitu. Oh banyak. Ya Allah banyak lagi. Begitu. Jadi kalau kita makmum muafiq, nih makmum muafiq nih banyak ya. Makmum muafiq nih. Contoh imamnya suaranya enak. Jadi kayak Imam Masjidil Haram, Imam Sudais enak begitu. Jadi dia dengerin aja tuh baca surat. Begitu karena imamnya suaranya enak. Imam apa namanya? Imam Sudais. Biasanya sih imam sadis. Cuman ini imam apa? Sudais enak suaranya. Jadi pas waladhdallin ya kita tahu juga amin. Tapi kita kagak baca Fatihah. Bengong aja dengerin. Bengong. Pas sumalatus aluna yauma idzin. Ingat, waduh. Belum baca. Ini bagaimana nih? Nah, dia ini kategorinya makmum muafiq. Kenapa? Cukup waktu baca Fatihah. Cukup nggak? Cuman yang bikin nggak cukup gara-gara meleng, ya gara-gara bengong. Ini yang bikin kagak cukup. Tapi ngomongin waktu cukup. Gara-gara dia bengong hanyut sama merdunya imam, akhirnya enggak keburu. Sebetulnya waktunya mah cukup. Nih yang kayak begini namanya makmum muafiq. Ama agamanya nanti pada bab sholat berjamaah panjangnya, kita masih ngomong rukun sholat. Tugas agamanya dia dilarang ruku sama imam. Kalau ruku sholatnya batal. Yang model kayak begini nih, sholatnya batal. Jadi dia dimaafin ketinggalan ame imam ampe 3 rukun. Dimaafkan 3 rukun yang panjang. Rukun yang panjang tuh ruku, yang tidal pendek, jangan dihitung nih. Ruku yang tidal nggak usah dihitung, pendek. Sujud pertama, kemudian duduk antara sujud. Sujud pertama rukun panjang, duduk antara 2 sujud rukun pendek. Sujud kedua. 3 ini namanya rukun panjang. Artinya imam ruku terusin aja kita baca Fatihah. Orang pada ruku biarin karena dia mau beda sama kita urusannya. Maka kita nggak mau ngurusin urusan orang, urusan kita belum beres. Maka kita baca Fatihah. Waduh, gua belum baca Fatihah. Udah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Imam sami Allah biarin aja. Terus saja kita baca
Fatihah. Patokannya, imam jangan ampe bangun dari sujud kedua sebelum rapi kita Fatihah. Begitu, ini patokannya. Kita harus pahami. Kalau kita udah waladolin, imam lagi sujud pertama, masih sah sholat kita. Udah ruku aja, ngikut di belakang aja. Sami Allah sendiri istilah kata. Begitu ngikut aja. Atau imam lagi duduk di antara sujud, kita udah ruku, udah waladolin, masih dihitung karena baru dua. Baru ketinggalan tuh ruku sama sujud pertama. Nah, sujud kedua menjadi patokan. Kita kudu kelar Fatihah sebelum imam bangun dari sujud kedua. Tapi kalau sampai imam bangun dari sujud kedua, ada dua kemungkinan imam tuh bangun sujud kedua. Kalau rakaatnya baru satu, imam diri. Imam udah diri, kita masih ghairil maghdubi. Imam udah diri. Kalau model begini terjadi sama kita, belum ruku, imam udah diri. Maka rakaat kita enggak dihitung. Nanti imam salam, nambah satu lagi. Begitu cara sholatnya. Kalau model kayak begitu. Atau imamnya pas bangun sujud kedua duduk tasyahud, apa tasyahud awal, apa tasyahud akhir, begitu. Maka kita ghairil maghdubi langsung duduk, ngikutin tasyahud, rakaat enggak dihitung. Imam salam nanti ditambah satu rakaat. Ini diinget-inget nih cara memahaminya antara makmum muafiq. Jadi kalau makmum muafiq dimaafin 3 rukun yang panjang. Ketinggalannya kagak ngapa, berjamaahnya masih dihitung. Begitu masih dihitung. Termasuk ibu baca Fatihahnya habis imam waladolin. Terawih nih, terawih. Mana suratnya pendek, ngebut lagi. Baca kulu rakaat 2. Lah kita juga baru Maliki Yaumiddin kufan ahad. Nah, kita ini kategorinya muafiq. Orang dari awal ikut. Nah, imam ruku biarin. Kita terusin aja Fatihahnya. Kalau kejadian imamnya model begitu, supaya kita jangan sampai olahraga doang, pikiran kita mudah sholat, di mata agama belum, kan rugi ya, rugi. Nah, kita ngomongin masbuk. Apa tuh masbuk? Tadi dibilang masbuk itu orang yang tidak cukup waktu untuk baca Fatihah. Contoh, jadi pas imamnya baca surat, ibu baru ikut. Jadi imam baca surat, kita baru ikut. Jadi Allah, apa umumnya maghrib, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar nih. Nah, imam kita baru bismillah nih baca Fatihah karena imam udah baca surat. Imam kufuwan ahad. Kita baru juga bismillahirrahmanirrahim. Imamnya udah kufuwan ahad. Waktunya nggak cukup kita. Waktunya yang kayak begini nih namanya makmum mas. Tugas kita jangan diri baca Fatihah. Imam ruku, ikut ruku. Kalau nggak ikut, batal sholat kita. Kalau kita kasusnya begitu tuh. Makmum masbuk, walaupun masbuknya disengaja. Adakah makmum masbuk disengaja? Ada. Imamnya nih taraweh rakaat pertama, itu imamnya waladolin, dia masih duduk aja kipas-kipas gitu, kipas nih, gua amin, ambil sampai kipas amin. Imam baca bismillahirrahmanirrahim, alhaqumut takatsur, pas sumal itu sunnah baru diri usolli. Ada yang model begitu, ada ngaji juga sekarang nih orangnya ngaji. Begitu. Ini juga kategorinya makmum
Karena mau ngitungnya itu sejak takbir, cukup tidaknya itu sejak. Kalau kita udah Allahu Akbar, cukup nggak nih waktu? Kan agak cukup dia. Wong ikutnya udah lam yalin, kan nggak cukup. Baru ikutnya, walaupun dari tadi kalau mau ikut cukup, tapi nggak dihitung karena tadi belum belum makmum. Maka ibu dapat baru bis doang ruku, udah ruku aja. Begitu. Itu namanya makmum masbuk. Makmum masbuk kagak diwajibin baca Fatihah ampe kelar. Kalau bisa baca separuh bagus, kalau umpamanya enggak keburu sama sekali juga bagus. Kayak imamnya lagi ruku, pas kita ikut imam udah ruku, Allahu Akbar, udah kan enggak keburu, langsung ruku begitu, langsung ruku, enggak baca sama sekali enggak apa-apa. Makmum masbuk. Intinya baca Fatihah ini hukumnya wajib. Dari mana? Di dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, Imam Muslim riwayatkan dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kata Nabi, tidak sah solat bagi siapapun yang kagak baca Fatihah. Begitu. Jadi Fatihah ini kudu dibaca, dibaca. Kalau kita kagak baca, solat kita kagak sah. Karena kita diwajibkan untuk membaca Fatihah. Begitu, wajib tuh kita baca Fatihah. Ingat, yang disebut Fatihah ini ada 7 ayat. Ada 7 ayat. Surat Fatihah itu ada 7. Ada 7. Ayat pertamanya jadi bismillahnya juga kudu. Kalau bismillahnya nggak dibaca, solatnya tidak sah. Kudu dibaca bismillahnya. Nggak boleh langsung alhamdulillah. Kudu bismillahnya dibaca. Masalah pelan apa kenceng itu bab lain. Yang penting kudu dibaca. Begitu. Ada ibu-ibu umroh, umroh begitu. Jadi pas pulang dari umrohnya, dia sholat di majelisnya tuh. Dia langsung pas sholat baca langsung alhamdulillah. Jadi Allah Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak baca ditegur sama temennya. Kok enggak baca bismillah langsung alhamdulillah? Dia marah. Makanya umroh begitu. Kata dia, umroh makanya begitu. Di Mekah kagak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Ditanya sama ibu ini yang ngaji juga, emang lu udah nanya sama imamnya? Boro nanya tempatnya juga gak tahu. Gua sholatnya di lapangan lagi. Lah lu main nyimpulin. Yang gua denger sih alhamdulillah. Itu yang lu denger. Belum tentu dia agak baca. Dia baca bismillahnya pelan. Ajarannya begitu dia mah. Bismillahnya alhamdulillah baru kita ngelihat doang nyimpulin rusak gitu. Emang imam siapa? Dengar saya Imam Sudes. Ya Sudes, dia belum sih sadis. Dengar doang nyimpulin, salah, rusak akhirnya sholat kita. Baca kalau dia mah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, begitu dia mah. Kalau kita meni ajarannya bismillahnya juga kalau
Kalau yang lainnya pada kencang, kalau kayak siang pelan-pelan, begitu. Pokoknya bismillahnya kudu dibaca. Jangan ono Mekah, begitu. Begitu. Timbang Mekah doang mau nggak bisa. Timbang Mekah doang mau enggak masuk sorga. Kalau timbang tahu Mekah doang mah tidak masuk sorga. No, Abu Jahal lahir di mana? Mekah. Main gundu di mana? Main gundunya lah di Mekah. Main petak umpet, congklaknya sampai mati. Jadi berapa kali ke Mekah? Abu Lahab berapa kali ke Mekah? Hah? Waduh, seumur umur. Tuh di Qur'annya saya selanaron neraka. Kalau timbang Mekah doang, apalagi kita timbang baru sekali, udah begitu langsung alhamdulillah aja. Orang Mekah begitu. Nah, ini salah namanya. Salah begitu. Itu baru dengar. Tadi kalau baru dengar doang nggak bisa. Begitu, nggak bisa. Begitu. Imam sudah saja sholat no di Istiqlal. Waktu berkunjung ke Indonesia, bismillahnya kan, iya orang Indonesia begitu ngikutinnya. Tuh begitu. Kalau soalnya diatur. Intinya bismillahnya kudu dibaca. Nggak boleh kalau bismillahnya nggak dibaca. Nah, kalau ngomongin Fatihah nih, ingetin qiraatul Fatihati, keempat rukun sholat kudu ingetin tuh, baca tuh pakai lidah. Jadi gerak-gerak lidahnya ada hurufnya. Itu namanya baca. Baca. Begitu, baca. Jadi kuping kita dengerin tuh Fatihah kita. Artinya kedengeran sama kuping dewek. Begitu tuh namanya baca. Kalau komat kamit mulut doang nggak ada hurufnya, namanya duku. Namanya apa? Kudu kedengeran sama kuping kita. Itu tahu rakaat ketiga itu maghrib sama isya cepet amat. Begitu tahu ruku aja, jangan nggak baca. Komat kamit doang, kudu baca. Jadi ada ba, sin, mim, mulutnya baca, dengerin. Sholat nggak usah cepet, baca ini huruf nih biar masuk kuping kita sampai waladhdallin. Begitu, baca, kayak begitu, baca, jangan nggak baca. Gitu, kedengaran kuping sendiri. Kedengaran nih kuping, bacaan. Kalau nggak kedengaran kuping kita, bukan baca. Kayak di hati itu bukan baca. Iya, kalau di hati itu bukan baca. Namanya haditsun nafs. Namanya kata-kata hati. Ibu amu ngomel sama temannya aja di hati boleh. Gitu, geblek lupa di hati. Boleh nggak? Boleh. Kedengeran nggak? Nggak. Ada hurufnya nggak? Ada suaranya. Tuh, nggak apa-apa, nggak dosa. Nggak dosa. Iya, karena bukan omongan. Bukan baca. Baca ini kudu kedengeran kuping dewe. Nah, kenceng ini lain. Nanti urusan kenceng pelan. Baca. Jangan sampai kita sholat kagak baca. Baca tuh bismillahirrahmanirrahim. Baca. Doa iftitah dibaca. A'udzu dibaca. Jangan sampai kekuatan doang. Nanti sholatnya nggak sah. Kudu dibaca. Kedengeran kuping dewek tuh. Sama surat lah. Kalau surat kan sunat. Pada ini Fatihah dulu dah nih yang paling pokok. Kudu kita baca.
Bacanya pakai apa? Terserah. Mau dilihat, boleh, boleh. Ini Quran bawa, boleh, yang penting dibaca. Itu namanya teknis membaca. Mau teknis membacanya dihafal, apa teknis membacanya dilihat, apa teknis bacanya dituntun pakai MP3. Boleh, yang penting baca, bukan dengar, baca. Ini rumus sholat. Kalau mau jujur, kita ini sholat bukan baru. Baru apa dari dulu? Dari dulu kita sholat gitu. Ada kali 1000 ya? Lebih kali ya? Oh lebih. Orang setahun 365 hari kali 5. Kan itu udah banyak setahun. Nih umurnya ada nggak 2 tahun ini? Wah Allah. Oh iya Allah. Berarti kita sholat nih udah ribuan kali. Kudunya kita ini udah bahagia banget. Kudunya orang sholat itu bukan baru kok, dari dulu. Baru apa dari dulu? Kudunya kita bahagia. Saya mau tanya, pengen bahagia enggak? Udah bahagia belum? Kita nih pengen bahagia enggak? Udah bahagia belum? Udah. Loh, kalau pengen tuh udah belum ya? Loh. Kalau pengen tuh udah belum? Saya tanya, ibu-ibu nih pengen bahagia enggak? Udah belum? Udah, tapi pengen seterusnya Pak Ustaz. Seterusnya gitu. Jadi ada nih, ada perempuan ditanya, ada nih gadis, pengen punya laki, pengen, udah belum? Udah. Gila loh, wong udah kok pengen begitu. Iya katanya. Nah maka kata temennya nih, maka ditanya, ibu-ibu nih pengen bahagia enggak? Udah belum? Dalam hidup nggak pernah bahagia gitu. Ya. Bahagianya dalam hidup pasti setiap orang nggak pernah bahagia gitu. Tapi udah bahagia. Kalau Jadi ibu nggak pengen? Katanya udah bahagia, ngapa pengen? Berarti yang seterusnya belum. Iya, berarti udah bahagia belum? Belum. Kalau pengen mah namanya pengen. Pura-pura bahagia. Iya, jadi karena kita membohongi diri sendiri. Begitu. Kenapa membohong diri sendiri? Kalimat ditanya, pengen bahagia enggak? Pengen. Kita kalau pengen tuh sama dengan belum. Maka saya tanya, udah bahagia belum? Udah, bohongin diri sendiri. Habis bilang udah, stres. Gitu loh. Itu namanya bohongin diri sendiri. Kenapa kita nggak jujur? Gitu, nggak perlu takut jujur. Begitu nggak apa-apa. Begitu. Hidup boleh aja begitu. Boleh aja begitu. Baik.
kita bilang kita nggak belum bahagia, berarti kita nggak bersyukur dong apa yang udah Allah kasih. Jadi sekarang saya tanya, makanya kan saya tanya begitu. Hah? Nih ada perempuan nih, gadis bu, gadis ditanya pengen punya laki nggak, dia jawab pengen. Udah belum? Udah. Loh kenapa pengen, kan udah? Loh bagaimana, lakinya 2. Ya, maksud saya ini kan kita mau dandanin mindsetnya. Jadi kalau masih salah saya tuh sulit nerusinnya. Maka saya ulang lagi. Pengen bahagia enggak? Udah belum? Belum. Kenapa belum? Begitu timbul pertanyaan. Adakah kita karena sholat ini membawa bahagia? Kata Allah, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Sholat itu menghantarkan ingat Allah. Ingat Allah. Kata Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah tuh sholat. Dengan sholat benar hati jadi bahagia. Begitu. Maka ketika timbul kita udah sholat, kenapa masih suka stres? Kita kudu cek, adakah sholat kita ini baru menurut kita, bukan menurut agama. Begitu maksud saya. Inilah pentingnya ngaji ini. Begitu. Jangan-jangan kita baca Fatihah baru qomat kamit, belum baca. Begitu. Maka kita kudu baca. Jaga gampang ngebut mau, yang penting baca. Begitu. Baca. Jadi kita baca tuh Fatihah tuh biar kedengaran kuping kita. Jangan sampai kagak dibaca. Karena rukun sholat yang keempat baca Fatihah. Jadi yang disebut baca kudu kedengeran kuping sendiri dalam keadaan normal. Artinya normal, di samping rumahnya nggak ada dangdutan yang gede banget suaranya. Kalau itu pun kuping sendiri juga gak kedengeran. Jangan jadi ukurannya. Ini gak kedengeran, ya kencang aja, bis, ya nggak usah. Itu ukuran normal aja. Kita baca, baca. Tuh begitu. Nah, dalam baca Fatihah ini ada aturannya supaya kita benar. Namanya syarat-syarat baca Fatihah. Ada syarat-syaratnya Fatihah ini. Begitu. Apa tuh? Wa yajibu tartibul Fatihati. Pertama, syaratnya nih bacaannya kudu tertib. Apa tuh kudu tertib? Kudu mengikuti susunan Al-Quran. Ya bismillah dulu, baru alhamdulillah, sampailah pada akhirnya waladhdallin. Kudu jangan kita, kan yang penting 7 ayat, gua balik-balik nih, maliki dulu. Yang penting 7, enggak bisa, karena kudu tertib. Itu enggak tertib, kudu tertib, dibalik-balik enggak bisa. Jadi kalau kita mulainya dari alhamdulillah enggak jadi, karena enggak, kudu dari bismillah, kudu dari tertib. Jadi kalau enggak tertib bagaimana? Ulang dari awal. Gitu Fatihahnya. Kudu tertib. Enggak bisa enggak tertib. Mengikuti susunan Al-Quran. Jangan sampai merubah daripada tertib
Al-Fatihah ini. Jangan sampai kagatar. Kalau ada orang sholat meninggalkan tertib bacaan Fatihah, pastikan sholatnya batal. Kalau dibolak balik, yang penting kan 7, enggak yang penting. Ini kudu ngikuti susunan wong nabinya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Anda sholat seperti yang Anda lihat saya sholat sama sahabat. Dan Nabi itu baca Fatihahnya tertib. 1, itu aturannya. 2, wa mualatuha. Di samping tertib kita sholat nih, bacaannya kudu mualat. Apa tuh mualat? Mualat tuh hurufnya kudu nyambung. Ndak boleh istirahat kecuali ngambil napas. Kecuali ngambil napas. Begitu. Contoh. Kita nggak boleh nih pakai putus-putus. Nih contoh. Kita lagi baca Fatihah, udah Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada pengumuman di masjid, berita duka cita. Innalillahi wa inna raji'un. Namanya keputus, kagak mual. Nggak boleh terusin, kudu balik lagi dari awal. Karena nggak mualah. Begitu. Karena kamu atau bangkis dia, bangkis. Begitu. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ganjering aja. Alhamdulillah. Nih ngomong alhamdulillah nih mutusin mualah. Ngomong alhamdulillah. Salatnya kagak batal. Fatihahnya yang batal. Gara-gara alhamdulillah, maka kudu balik lagi dari bismillah. Gara-gara keputus bacaan lain, gitu. Kecuali amin boleh. Begitu kayak tadi taraweh tuh contohnya. Jadi kita baca Fatihahnya di belakang imam, belum kelar. Jadi baru kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya waladhdallin. Kan amin tuh. Kita juga masih disuruh baca amin. Tidak batal mualatnya karena masih berhubungan dengan sholat. Begitu. Jadi habis Maliki Yaumiddin, amin, langsungin kita baca lanjutannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Kalau berjamaah modelnya. Begitu. Kayak begitu. Ini lagi ribut sekarang. Orang waladhdallin nggak mau amin. Maunya qabul katanya gitu. Begitu. Nah, iya katanya. Kita nggak usah ke situ, kita mah nggak usah jadi ribut. Nggak usah. Kita orang ini satu majelis. Lihat aja logo apa itu nyanyi Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu pilihan. Jangan gitu, nggak apa-apa. Yang penting satu enggak usah ribut, enggak apa-apa. Milih mau di bilik suara ya kan? Enggak gitu, iya. Enggak usah ribut, enggak apa-apa, bebas. Nomor 2, wajib mualat. Begitu. Siapa tadi yang bilang nomor 2 kualat? Nomor 2 kualat. Habis lawan bapaknya, anaknya digendong. Tapi siapa tadi yang bilang gitu? Nomor 2 mualat. Mualat. Jangan dicatat. Jadi berturut
Bedanya tertib dan mualat. Kalau tertib tuh maksudnya ayat 1 lanjut ayat. Kalau mualat perbacaan ini jangan keselingin bacaan lah. Gitu maksud mualat. Tuh begitu. Bedanya apa tertib dan mualat? Begitu. Gitu. Tertib tuh. Jadi itu mualat. Ketiga, kudu membaguskan bacaan. Artinya membaguskan bacaannya kudu pakai tajwid. Nggak boleh nih kita hurufnya diganti-ganti. Ro jadi lam, Allahumma nilohin. Itu kagak sah. Tapi kita cadel. Emang lahirnya begitu. Bagaimana? Boleh buat sholat sendiri, nggak boleh jadi imam. Kecuali makmumnya cadel. Begitu. Biasanya Allah tuh maha baik. Ada orang kalau ngomong sehari-hari tapi kalau buat baca Quran bagus. Allah tuh suka jaga. Kalau ngomong roh nggak bisa, tapi kalau udah baca Quran bisa. Tuh bisa Allah tuh kuasa. Yang kayak begini boleh jadi gitu, harus benar. Jangan sampai kita alhamdulillah ngalamin. Jangan begitu ngalamin, ditegur, po jangan ngalamin, mending atuh dibanding ngalamun. Nggak ada mendingnya, nggak ada. Pokoknya kudu bener, kecuali makmumnya ngalamin juga. Ini mah masih sah bermakmum, sebab tidak bakalan ribut. Yang kayak begitu. Jadi Fatihahnya kudu bener huruf-hurufnya. Begitu. Jangan ampe ilah. Termasuk tasdidnya yang ada 14, hilang aja 1, sholatnya nggak sah. Iyyaka na'budu iyyaka gitu, kurang tasdid. Makanya penting ngaji Quran. Jangan nggak ngaji, khususnya ngaji Fatihah. Kalau ibu-ibu barangkali yang ngaji ini ada yang guru Quran atau privat Al-Quran ke rumah-rumah, pesen saya Fatihah harus jadi bacaan pertama sebelum ngajari. Fatihahnya nih kita ngajarin orang Fatihah terus, awal kalinya Fatihah dulu. Ini untuk ngebenerin bacaan. Begitu maksudnya. Enggak usah kalau ngajar langsung matang, jangan. Itu bukan metode mengajar yang benar. Enggak apa-apa, orang nih kurang idgham atu, terusin aja ngajinya. Ini ayat 1, umumnya apa ayatnya Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia masih salah 1, terus saja nggak apa-apa. Karena idgham masih ketemu di depan. Jangan sampai kudu mateng bener, akhirnya keburu berhenti. Biasanya majelis Quran tuh pertama rame, kedua seleksi alam, pada lulus, nggak tahu lulus apa lolos ya, begitu. Tahu-tahu tinggal 2. Begitu. Ini gara-gara kejem. Jangan. Kalau ibu-ibu ngajar Quran jangan kejem. Begitu. Jadi pelan-pelan. Jadi hari ini nggak bisa, moga besok bisa. Pertemuan datang bisa begitu. Kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Kurang dikit. Bukan berarti ngebenerin yang salah. Bukan. Cara ngaji begitu. Biar kata nenek-nenek, kalau udah ngaji mah kayak bocah. Biar kata nenek, kalau ngaji mah kayak bocah. Kita harus paham, jadi gurunya harus paham. Jangan kita
Nyai salah, dia melotot. Nih cucu gua, orang ada yang berani nyalain gua, cucunya. Ya kan takut agak dibagi duit. Begitu, kita benerin. Begitu. Jadi tapi pelan-pelan kita bilang, oh nyai cakep nih, girang digituin. Biar bacaannya masih salah. Girang, besok ngaji lagi. Begitu salah lagi ya nggak apa-apa. Kudu sabar. Guru Quran tuh kudu sabar. Itu muridnya jim ya. Ya sabar. Kalau nggak sabar, truk jip mulawan truk. Begitu. Kudu sabar. Ini ngaji nih, biar benar. Jadi sambil jalan ngebenerin Fatihahnya, ngebenerin suratnya sambil jalan pelan. Begitu, biar dia ngalamin khatam. Kalau langsung bagus Fatihah, sampai 40 hari mesti Fatihah aja. Berhenti. Begitu belum bisa yang lain, namanya kejem. Begitu, biarin pelan-pelan. Ngajarin ngaji tuh begitu, biar kata dia udah nyai-nyai. Tetap aja kudu pelan-pelan. Apalagi ibu bawa pukulan, pentungan, ya udah ada. Berhenti. Begitu, nggak balik lagi. Begitu. Jadi harus pelan. Faedahnya ngaji ini agar supaya kita nih sholatnya diterima. Jadi kalau Fatihah kita tuh belum benar, kata malaikat lapor sama Allah, ya Rabb nih Fatihahnya belum benar. Catat aja, masih ngaji. Ngajinya ngantuk, masih ngaji. Ngantuk urusan yang penting ngaji, masih ngaji. Pokoknya ngaji. Jadi nolongin kayak anak kecil belajar sepeda. Nih bocah belajar sepeda nabrak pohon kelapa. Kira-kira ditertawakan apa dimaklumin? Kenapa dimaklumin? Nah, Allah begitu. Ini diterima aja, orang ini masih belajar. Tuh begitu keuntungan orang ngaji. Orang ngaji tuh begitu. Kudu diperhatikan huruf-hurufnya, jangan sampai dia salah. Ada orang baru ngalamin, nggak apa-apa, pelan-pelan, wong di daerahnya begitu kan susah, ngebenerinya susah gitu, susah, pelan-pelan. Kalau pelan-pelan bisa, uang batu aja ditetesin bolong, apalagi hati orang. Gampang. Yang penting sabar. Begitu sabar. Maka orang dulu mau pakai tawasul, anaknya dituntun di guru Quran, dibawain minyak. Biar apa? Biar licin. Ya emang juga kalau minyak mau licin. Begitu. Pakai begitu, kasih minyak. Biar licin, kata dia. Nggak apa-apa. Yang penting mah belajar. Jangan sungkan belajar. Biar kata kita belum lancar. Nggak apa-apa. Wajib tuh kita baca Fatihah. Tajwidnya kudu benar, tasdidnya, hurufnya, madnya dah. Begitu kita intinya kudu belajar Fatihah ini biar kita benar. Fatihah tuh biar benar. Kalau nggak benar, salat kita nggak sah. Dan kita kudu baca, ingetin, kita jadi makmum kah, jadi imam kah, kalau makmum muafiq kah, ataukah masbuk, kita harus tahu tuh, agar supaya nggak salah. Inilah diantara syarat-syarat kita baca Fatihah. Begitu, baca Fatihah. Dah segini aja. Jangan banyak-banyak, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya. Sebelum doa silakan. Wallahu a'lam.
Kalau tidak ada, baik. Waalaikumsalam. Iya baik. Jadi nanti habis ini nih kita nerangin lanjutannya sunnah baca surat walaupun sholatnya sholat sunnah. Ini bentar lagi. Moga pertemuan mendatang bunyinya ketemu nanti diterangin. Iya baik. Harus iya ada suara, ada hurufnya semuanya, Fatihahnya. Enggak kedengaran kuping sendiri. Kuping sendiri. Artinya enggak boleh kita gerak-gerakin lidah tanpa ada suara. Itu bukan baca maksudnya. Jadi kalau cuman goyang-goyang lidah doang, enggak ada huruf yang kedengaran kuping kita, namanya bukan baca. Baca tuh harus ada huruf suara yang keluar dari mulut kita. Gitu. Kedengaran kuping dewek. Begitu. Iya baik. Iya baik. Sebentar ibu itu dulu tuh. Iya. Itu memang kalau imam sudah bangun, kita kan memang capek itu udah kerja ya. Terus mau ada pasti pas ya. Terus ada yang nanti. Tadi kan bilangnya kalau tidak mengikuti imam waktu takbir itu kan kita masuk ya. Iya. Nah kita kebiasaan itu memang begitu imam udah bangun udah baca surat. Kita baru bangun, kita baru baca Fatihah. Kalau kita katakan masuk, itu apakah kita nanti nambah satu kali lagi atau yang tadi langsung ya? Tidak, kalau kita masbuk, kalau nggak cukup ya langsung ruku, begitu. Karena kita masbuk namanya. Iya, tapi jadi apa? Enggak, karena kita masbuk. Jadi masbuk tuh tadi bunyinya wal masbuku, bunyinya tadi tuh di kitabnya wal masbuku yatahammaluha anhul imam ingkana ahlan lit tahammuli. Tulisan kitabnya begitu. Makmum masbuk Fatihahnya ditanggung imam. Begitu, ditanggung imam. Jadi ini kalimat yang kadang suka keliru dalam masyarakat, orang gak mau ngimamin. Kenapa ngimamin? Gua oga nanggung dosa makmum. Lah kagak ada. Kalau nanggung dosamu itu Masjidil Haram sianan yang sholat banyak, dosanya banyak lagi. Begitu, bukan nanggung dosa makmum, nanggung Fatihah. Kalau kita jadi imam, Fatihah makmum tuh yang kagak keburu masbuk tuh dianggap baca, diwakili imam. Itulah sebut nanggung, begitu. Enggak usah. Kalau kasusnya kayak tadi, sama-sama. Nih bunda kita dulu, baik. Iya, misalnya kita kan lagi baca Al-Fatihah, terus ada tamu datang baca salam. Menjawab salam itu kan wajib. Kita teruskan baca Al-Fatihahnya dulu, apa kita jawab salam kita ulang lagi? Baik, kalau kita jawab salamnya begini, waalaikumsalam, begitu, maka sholat kita batal. Kalau jawabnya begitu. Kalau jawabnya bunda begini, waalaihissalam, enggak batal. Itu cara jawabnya. Tapi kalau bunda lagi sholat ada orang salam, bunda biar sholatnya dohor, kencengin aja bacaannya. Kasih isyarat. Jadi walaupun dohor, baca aja kenceng. Jadi ke dia dengar. Begitu, biar dia dengar kita lagi sholat. Artinya kita ada. Begitu maksudnya. Dengan kita baca kenceng tuh kita ada begitu. Nggak usah pulang. Apalagi dia mau bayar utang kan lumayan ya kan. Begitu, kita kenceng aja bundanya, tapi jangan waalaikumsalam, bakalnya batal sholatnya. Kenapa? Karena kita menghitobi manusia. Nggak boleh ngajak ngomong orang, kecuali Rasulullah aja lagi sholat assalamualaikum, itu baru boleh.
Begitu. Jadi jangan dijawab. Nanti habis salam baru dijawab. Begitu caranya. Iya, sama-sama. Iya, baik. Siapa itu tadi? Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ada bertanya. Jadi tentang anak sahur. Iya, baik. Misalkan kita sudah niat mau kodok puasa, tapi kita bangun pas Adzan subuh. azan subuh, jadi masih tetap mau makan sahur. Ada dua yang saya dengar. Itu yang pertama, kalau belum yang di masjid azannya itu masih boleh sampai batas la ilaha illallah. Katanya masih boleh minum. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan udah nggak boleh. Jadi yang mana kira-kira? Itu yang nomor 2 yang salah. Jadi nggak ada itu. Keterangan itu salah itu menerangkannya. Jadi kalau sudah masuk subuh, bukan di adzan sebetulnya. Yang namanya puasa itu mulainya terbit fajar. Biar gampang tandanya adzan subuh. Bila udah adzan dengan sendirinya puasa enggak jadi kalau belum niat tadinya. Apalagi kita makan udah batal. Jadi enggak salah kalau ketika dibilang kalau belum la ilaha illallah masih boleh, itu salah. Maka karena itu kenapa ulama mengajarkan tentang imsak. Imsak itu adalah ijtihad ulama. Imsak itu bukan awal puasa, tapi imsak itu warning. 10 menit lagi mau subuh, lu kalau baru sahur cepetin, begitu maksudnya. Gitu. Kalau baru imsak masih boleh minum, masih boleh makan. Kalau baru imsak, kita itu biasanya imsak tuh memakai 2,5 derajat atau 10 menit. Jadi imsak tuh maknanya lampu kuning, bentar lagi mau merah, masih boleh lewat, masih boleh sahur. Tapi kalau udah adzan, kita udah nggak bisa. Artinya udah subuh begitu. Karena puasa itu mulainya terbit fajar. Kalau udah terbit fajar kita makan, puasa kita batal. Kecuali kita lupa. Begitu. Jadi keliru yang tadi itu. Kurang lebih demikian. Allah. Baik. Bila kita tidak tahu imam itu berapa rakaat, artinya kita mengira imam itu lagi berangkat berkaki. Pokoknya kita ikuti saja Allah Akbar, langsung kita Duduk. ternyata imam itu lagi azannya terakhir dan salam. Itu kita masih tetap dapat pahalanya. Masih sebelum salam masih dapat 27. Masih dapat 27. Walaupun kayak begitu, yang penting belum salam, apalagi kayak begitu. Kita pas baru duduk, assalamualaikum, masih dapat 27. Jadi watudroku fadilatul jama'ati malam yusallimil imam. Dalam Fathul Muin, ay malam yantiqil imam bimimi alaikum. Fadilah 27 masih didapat oleh makmum, masih berjamaah selama imam belum belum salam, masih dapat ganjaran 27. Tapi kita harus pahami 27 itu ada macam-macam. Ada 27.000, 2700, 27 perak. Yang mulai begini 27 apa nih? Hah? Iya 27 tuh macam ada 27.000, 2700, 27 per. Yang kayak begini di ujung nih 27 apa namanya? Iya 27 juga. Tapi enggak sama seperti yang awal. Begitu maksudnya. Wallah a'lam. Baik. Kalau imamnya itu lagi sholat sunnah, tapi kita ngiranya itu dia sholat wajib. Boleh aja. Dapat 27. Dapat ganjaran. Berjamaahnya jadi. Jadi aja. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh tuh imamnya sholat jenazah. Kitanya sholat wajib. Dia enggak rukun, enggak sujud. Iya. Nanti pada bab berjamaah nih baru rukun. Nanti ada, semuanya ada. Jadi kitab kita ini semuanya dalil.
Dalil itu apa ya? Daging, nggak ada tulangnya. Semua kitab yang dibedah nih, hukum semuanya, keterangan agama. Nanti ketemu, nggak apa-apa, boleh aja, masih dapat. Biar kata dia sholat sunat, masih dapat. Yang penting imamnya jangan sampai sholat jenazah, nggak sama namanya, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Ini repot ngikutnya. Begitu maksudnya. Masih sah, dapat 27, boleh aja. Baik. Bolehnya pakai tadi kita sholat sejak kalau kita bangkis ya pulang lagi dari awal. Bukan, kalau kita bangkis baca alhamdulillah begitu. Betul. Sekarang saya bertanya kalau kita nguap. Oh iya, nguap. Bagaimana dengan nguap? Gitu. Apakah kemudian mualatnya menjadi putus adanya begitu ya? Nah, baik. Itu pada ayat yang itunya aja. Yang ketika kita angob hurufnya kan nggak benar jadi baca dengan angob. Kita lagi di Maliki Yaumiddin, Malikinya aja diulang dari situ. Betul. Nggak usah dari Bismillah. Betul. Baik. Ya. Waalaikumsalam. Saya kalau pas saat kemarin saya perhatikan jamaahnya sholat rata-rata bacanya alhamdulillah. Iya. Gitu. Kan kalau di Jawa Iya baik. saya gitu. Iya baik. Iya nggak apa. Gimana kalau dengan kita juga nggak menutup diri saat ini kan saya juga masih belajar Iya baik. tentang hadis. Iya baik. Ini kan udah semuanya dulu paham kalau yang ngajar bahasanya dulu kan nggak semuanya memperhatikan gitu. Iya. Ya benar sih kata Kiai tadi yang kayak Kiai sampaikan yang penting kan. Tapi bagaimana dengan generasi kita ke depan nih, khususnya kayak anak-anak saya nih, hadisnya kan untuk menentukan si gurunya ini, oh ya benar atau salah, kadang kan ada perbedaan pendapat juga. Kiai Baik. gimana gitu? Sebetulnya begini ya. Guru Quran kalau di Jakarta ini yang rada mudah barangkali ya, standar umum. Ada metode namanya disebut kiroati. Metode namanya kiroati. Kalau ibu standar umum karena orang ini kan banyak di Jakarta. Kalau gurunya itu ditanya aja, itu pakai metodenya apa? Kiroati apa ikro? Kalau kemudian kata dia kiroati, itu ibu nggak bakal pusing. Kalau metodenya kiroati. Kenapa? Sebab kiroati dengan ikro ini bukunya sama dengan ikro. Hanya bedanya ikro ini jujur nyontok kiroati, nyontok metodenya. Asalnya dari kiroati. Cuman kiroati itu kiainya idealis. Jadi kalau orang nggak bakalan dikasih buku itu dan dikasih ngajar kalau dia belum bener. Begitu. Jadi kalau udah bener baik dikasih lisensi, ente boleh ngajar. Itu kiroati. Kalau ikro, siapa aja boleh ngajar. Walaupun enggak ketemu sama guru yang ngarang ikro. Begitu, bedanya begitu. Kalau standar umum. Ala kulli hal, bagaimana? Yang nomor satu kita harus belajar Quran. Itu nomor satu. Jadi termasuk ibu-ibu. Karena kami ini udah ngajarannya fikih, jadi dianggap Qurannya udah lulus. Begitu. Jadi ibu harus belajarlah Quran. Begitu. Khususnya Fatihah. Karena Fatihah ini paling nggak ame al-hakumut dah. Andai kita nggak bisa semuanya begitu bahasa kasarnya. Kan namanya kejar-kejaran. Kita kadang belajarnya kan usianya bukan udah muda lagi begitu. Begitu. Udah zaman perubahan, bukan perubahan. Udah zamannya gitu. Jadi begitu. Jadi kita udah senja. Jadi bagaimana? Maka kita nggak apa-apa. Jadi pesan saya cara ngaji Qur'annya, kalaupun langsung Qur'an gede istilah kata, jadi jangan aba-aba kalau ngajar udah tua, jangan. Saya banyak ajarin anak-anak itu sistem cepatnya aja. Jadi langsung di Quran aja, gitu yang udah tua ini, nggak usah ba'a itu keburu berhenti. Kalau ngajar kayak begitu. Jadi yang udah tua, kalau yang muda itu perlu begitu. Singkatnya, bagus saja baca Quran ini. Sebetulnya Quran ini kan bersanad. Bersanad tuh guru Quran ini dari gurunya siapa sampai Rasulullahnya begitu. Itu sebetulnya begitu. Sebetulnya begitu. Ini adalah hal yang paling penting dalam guru ini Quran ini.
Tapi kalau perbedaan tuh pada teknis itu nggak apa-apa. Ini contoh ya, saya mau sebutin satu. Ada ulama besar di Mekah namanya Syekh Idris. Syekh Idris ini punya murid banyak. Kita sebut 3 murid. Pertama namanya Yai Romli. Tinggalnya di Rangkas Bitung. Ini paling cakepnya nih kira-kira begitu di dalam pengajarannya dari Yai Idris di Masjidil Haram. Kemudian ada namanya Kiai Soleh Makmun di Lontar. Tuh ibu kita ini mondok deh di At-Tahiri di Lontar namanya. Itu Kiai Soleh Makmun, muridnya banyak di Jakarta. Hampir rata orang Jakarta murid-murid Kiai Soleh Makmun untuk Qur'annya. Yang ketiga namanya Kiai Fatoni. Kalau Kiai Fatoni makamnya di sebelah Syekh Abdul Lahir tuh makamnya. Ini seangkatan. Saya ambil contoh satu tentang nun mati ketemu tak. Nun mati ketemu tak. Kalau Yai Fatoni di dalam mengajar Qur'annya ikhfanya adalah qorib. Ikhfanya qorib. Jadi wala antum biasa kayak idhar. Wala antum. Jadi normal. Nun ketemu dal sama andadan. Pakai kayak idhar, cuman ditekan lama. Namanya ikhfa qorib. Antum gitu. Antum namanya disebut ikhfanya ya menggunakan ikhfa qorib. Walaupun ini bukan qorib sebetulnya. Dan ketemu tak nih. Nah, sementara Yai Soleh Makmun itu menggunakan ikhfa ausat namanya. Antum gitu. Jadi rada nganggang. Kata Yai Idris sama 3 murid, ku ajarkan kepada anda di dalam riwayat hafaz ini dari Asim, ini 3. Anda. Semuanya dari Rasulullah. Begitu. 3 teknis itu begitu. Artinya perbedaan 1-2 itu biasa. Maksud kami biasa. Enggak terlalu repot. Yang penting standar dulu, nanti gampang ngebagusinnya kira-kira begitu. Yang penting mengenali huruf-huruf ini nih. Supaya jangan sampai kita salah, khususnya Al-Quran. Karena itu kalau ngaji Quran, pesan kami adalah pokoknya dari Fatihah langsung Qul a'udzu birabbin nas. Enggak usah alif lam mim, itu gampang itu. Buat sholat dulu begitu maksud kami. Buat sholat dulu kita. Paling enggak sampai al-hakumut aja dah gitu. Sampai al-hakumut baru pindah ke alif lam mim begitu. Jadi supaya buat bacaan-bacaan sholat. Karena ini penting ngaji bacaan sholat ini. Kayak ngaji ibu nih kalau mau saya dongengin. Ibu ngaji nih, ngaji fikih, mohon maaf. Sama ibu duduk di majlis dzikir 100 kali, 100 pertemuan sama ibu duduk semacam ini, bukan di sini, semacam ini. Kalau mau nyari ganjaran gedean semacam ini sekali dibanding ibu duduk di majlis dzikir 100 kali. Kenapa? Ilmu fardu ain, ilmu wajib pokok untuk ibadah kita, nyelamatin sholat kita agar supaya yang tadinya enggak diterima karena kita masih ngaji jadi diterima. Begitu, itu yang paling pokok. Jadi ketika ada yang kurang-kurang dikit, pelan-pelan begitu. Memang rada lemah kita di daerah banyak daerah ibu bagus, pas di Jakarta kan cukup rapi tata kehidupannya begitu ya dibanding kita di daerah. Tapi pelan-pelan insya Allah kita bakal berdoa juga biar daerah ibu juga bagus menjadi generasi Quran. Insya Allah. Yang penting kita doa, jangan berhenti. Apa yang kita bisa kita lakukan. Kalau ibu kita yang nanya ini besok lusa dikasih rezekinya luas, ibu bisa tolongin orang kampungnya, kirim guru, mohon bahasa kasarnya rumah kecil mau banyak di kampung mah, kasih buat makannya, tolong ajarin Quran. Itu ibu bisa nanti ke depan demi sayang kepada masyarakatnya. Itu salah satu cara, tapi bukan satu-satunya cara. Jangan kita patah semangat, belajar terus. Mudah-mudahan ke depan di kampung ibu akan jauh lebih bagus lagi. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Sudah ya? Baik. Kita baca Fatihah. Ini ada infak dari Bunda Hajah Munawarah Juraganan.
Dan ini Bunda Munaroni juragan juga, tinggalnya di Juraganan. Nah, begitu ya. Pahalanya untuk Haji Ibrahim, almarhumah Hajah Ummi Kulsum. Kemudian ini dari Bunda Haja Muhaya, Bu Haja Maya. Pahalanya untuk almarhum Haji Munir bin Haji Sayun, Haja Rohaya binti Haji Soid, Haji Sayun bin Haji Ipin, Haja Nona binti Adam, Haji Soid bin Adam, Hajah Ratmi binti Adam. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya, disehatkan dohir batinnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum-almarhumah yang diniatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Kemudian daripada itu saya berbicara tentang acara tanggal 7. Bila mana ibu-ibu ini ada kesempatan waktu dan juga sehat walafiat, hadir atau ngajak temannya hadir, pesan saya mumpung saya ingat, jangan enggak teman-temannya jangan langsung hadir acara, tapi suruh makan dulu, suruh makan dulu. Saya khawatir dari pagi-pagi dari rumah belum sarapan. Jadi jangan sampai enggak, artinya maksud kami begini, kan ada kalanya ada orang baru mau ikut begitu. Nah itu jangan enggak, kudu open kita, udah makan belum, begitu. Nomor satu, kenapa kami harus sampaikan ini? Jadi kita harus open, kasihan juga sama yang masak. Jadi agar supaya yang masak tuh bisa dimakan sama kita, sama yang makan. Insya Allah sudah disiapin dah begitu ya buat makan. Cukuplah ada sudah barang 5 ton mudah disiapin buat makan kita bersama begitu. Jadi sehingga maksud kami jangan sampai ada jamaah, sebab ada sedikit keluhan yang kami dapat, ada jamaah datang ke Serang tidak makan. Nah ini yang kita kasihan, karena kita nggak bisa tercover semua jamaah ketemu. Jadi sehingga kebantuin kami tanya temennya udah makan belum. Kalau jawabnya belum makan, kalau bilang udah mau makan lagi nggak apa-apa. Begitu, jangan enggak. Maksud kami begitu, maksud kami. Yang kedua, bila ibu ini kemudian mobilnya dapat sewa begitu, artinya berarti dapat iuran. Saya berharap sama ibu dimanfaatin tuh mobil, kan mobil sampai jam 12 malam. Nah ibu bolehlah mau jalan-jalan, mau ke Pantai Carita, barangkali lautnya apa masih asin apa enggak begitu. Iya, mau ke Banten begitu, ziarah ke Sultan Hasanuddin, memanfaatkan kendaraan, maksud saya memanfaatkan kendaraan itu, manfaatin untuk ziarah begitu maksud kami. Kami sampein kenapa, agar supaya kayak teman-teman yang lain, jadi mereka pada banyak ziarah begitu, jadi memanfaatkan kendaraan begitu. Jadi
Pesan saya begitu sayang kalau langsung pulang begitu. Begitu. Pula cangkir boleh. Mau pula gelas yang rada gedean muk bisa muk. Iya boleh. Dekat di belakang. Enggak apa-apa. Itu begitu. Kemudian daripada itu nih mumpung saya ingat lagi tanggal 31 Desember 31 bila ibu-ibu ini punya waktu luas, enggak liburan di luar kota, di luar kota, saya mau undang ibu-ibu untuk keluar kota. Iya, ke kebun kopi Provinsi Banten. Iya. Jadi kita ke Tangsel. Jadi tanggal 31 Desember kalau ibu tidak keluar kota, begitu waktunya luas, saya berharap ibu bisa hadir ke kebun kopi. Begitu, tanggal 31 Desember. Untuk apa? Nih, nomor 1, untuk nyenengin anak-anak kaum muslimin yang ngapalin Quran, ngapalin kitab, ngapain ibu lihat. Untuk melihat tampilan anak-anak ceramah dan segala macam. Dari jam 9 pagi, itu acara sih sampai malam. Anak-anak, ini kreasi anak-anak santri. Jadi boleh, ibu yang biasa dagang boleh bawa dagangannya. Begitu, dagangan apa? Buhur. Siapa yang buhur? Itu boleh. Kalau dagang pulsa itu silakan, mau berjajar nggak apa-apa karena nggak makan tempat kalau dagang pulsa ya. Begitu. Jadi pokoknya datang di kebun kopi rame. Insya Allah. Jadi malam tahun baruan bakaran jagung di kebun kopi. Jadi memang anak-anak kebun kopi ini selalu tahun baru. Jadi ada anak kecil yang mono weekend gitu, yang ngaji seminggu sekali cuma 2 hari doang udah hafal Quran 2 juz dan seterusnya. Ini biar kita ngegirangin anak-anak. Jadi kalau waktunya luas, jadi di kebun kopi. Nah baru Sabtu minggu depannya baru kita ke Serang. Ini karena anak-anak kita ini bikin program akhir tahun dan acara kita berbarengan ternyata dengan program anak-anak kita. Jadi mereka ini mau nyetor. Jadi maksud saya biar ibu-ibu nih girang nih kan banyak nih wakaf-wakaf ini nih banyak. Ini loh hasilnya dari apa yang kita tabung seperak 2 perak nih loh dari anak-anak ini ganjarannya semua buat kaum muslimin dan itu kayak begitu. Tapi dibuat sama mereka dari tahun lalu selalu di 31 Desember ihtifalan kreasi anak-anak begitu, kreasi anak-anak kurang lebih begitu 31 Desember. Kemudian saya mau nanya Bang Haji Papat istrinya ikut ngaji nggak ya? Bang Haji Papat. Oh ada, oh ya baik bunda kita. Ini kita doain. Anaknya juga orang Jakarta Barat ini nyalon dewan itu dari PKB. Nomor berapa ya? Oh nomor urut 4. Begitu, nomor urut 4 PKB Jakarta Barat. Begitu dapil 10. Iya, ada yang mau dibicarakan dengan Mpok kita. Kurang lebih demikian. Begitu. Doa. Ayo Apek. Gimana? Oh, berdoain Pak Teguh. Oh iya Pak Teguh. Iya kawan-kawan kita ada. Pokoknya siapa aja nih saya pesan ya. Mumpung saya ingat barangkali nih mohon maaf. Kami secara jujur, ibu-ibu jangan takut dengan kami gitu. Jangan karena pilihan ibu menjadi gusat, jangan sampai rusak hati kita. Maksud kami, ibu-ibu kalau barangkali punya saudara nyalon, ibu nanti di Serang boleh datang. Nanti saya akan naikin ke panggung. Ini jujur kerjaan kami kayak Maulid kemarin di KPN itu tidak, mohon maaf, tidak ada uang, tidak ada. Kami gausul ibad itu tukang nolongin orang. Jadi siapa aja kalau punya saudara, dulu yang saya larang nih bunda kita mau tampil karena anaknya di bawah. Saya larang tuh yang kemarin tuh. Pengen naik anak saya, kata nggak bisa. Saya bilang anaknya harus di panggung. Begitu, karena bakal kami tanya partai apa, ini apa. Dan dari kami ini jamaah majelis nih kami dongeng aja dah. Ada partai Perindo, jamaah majelis nih, ada PDI, ada PAN, ada P3,
ada Demokrat, ada PKS, ada Nasdem. Karena majelis kami ini banyak ya, dari Bekasi, Jakarta, sampai Banten. Jadi berbeda-beda wilayah dengan berbeda-beda kedekatan. Jadi karena itu jangan sungkan dengan kami, nggak usah takut, jangan. Nanti bagaimana? Jangan. Ibu boleh bawa kalau teman ibu pengen didoain sama ribuan orang. Begitu doang. Kalau kami demen. Jadi jangan takut dengan kami. Gitu di grup majelis kami aja bapak-bapak ada calon dewan PAN, ada calon dewan PKS, ada calon dewan apalagi ya, P3 ada. Itu di grup calon dewannya, bukan tim suksesnya, calon dewan. Enggak apa-apa. Karena majelis ini terbuka untuk semuanya. Kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Kita nggak mau terganggu dengan kaya-kaya begitu. Kita pokoknya ngaji begitu, kayak begitu. Kita nggak usah ribut karena kita orang majelis itu orang yang cerdas. Betul nggak? Orang majelis itu orang yang cerdas. Milihnya juga yakin pilihan yang cerdas. Betul nggak? Iya, itu aja. Jadi jangan jadi ribut begitu. Iya, jangan jadi ribut. Itu aja begitu. Betul. Pak Teguh ya, kita doain Pak Teguh. Kita baca Fatihah juga buat Pak Teguh. Dapil mana nih? Dapil 7. Dapil 7. Dapil 7. Kabinet lama Pesanggerahan. Setiabudi. Kebayoran Baru. Mana lagi? Cilandak. Ya Pak Teguh, nomor berapa? Nomor 8 dari partai PKS. Kita doain mudah-mudahan hasil maksud jadi anggota dewan. Gitu, Allah ijabah hajat-hajatnya, amin. Al-Fatihah. Shalatul ladzina alaihim wa maghdubi alaihim waddallin. Jadi sekali lagi, kalau ibu punya family, punya saudara, jangan takut mau ditulis aja namanya di sini. Enggak apa-apa. Kita mau doa aja, karena kami senang kaum muslimin bila mau duduk jadi legislatif ataupun menjadi eksekutif. Itu kami sangat senang. Majelis ini hanya membantu orang banyak, tidak berkepentingan pada garis politiknya, tapi kami mendorong orang-orang, apalagi jamaah kita. Jamaah kita banyak, sampai udah jadi anggota dewan. Saya dongengin aja di kota Tangerang. Dari sebelum jadi dewan, tuh ada Basna kenal tuh, Pak Jazuli namanya. Dari sebelum anggota dewan sampai sekarang jadi anggota dewan, setiap kita ngaji, dia selalu ngaji. Selalu ngaji. Tiap malam Sabtu selalu hadir. Kalau nggak ngaji pasti telepon, guru saya nggak ngaji, ada sidang. Padahal anggota dewan, artinya banyak di macam-macam tempat. Maksud kami begitu. Jadi jangan sungkan dengan kami, jangan dibikin susah begitu. Jadi ibu nggak perlu takut dengan kami begitu, nggak apa-apa begitu. Begitu kita orang bebas, pilihan di bilik masing-masing, dan kita udah maklumi bersama calon ada tiga, milih 2, 1, 2 enggak sah, 3-3-nya enggak sah, milih 1. Begitu itu kata pemerintahnya. Betul nggak? Itu aja. Dah, doa kita doa. Wa